Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dalam renungan tengah minggu. Tema yang dibicarakan malam ini, apa Anda duta Kristus? Ada satu kali Steve Jobs yang punya komputer Apple berkata pada John, dia berkata, "John, apakah kamu akan menghabiskan sisa hidupmu dengan menjual minuman saja? Atau apakah kamu ingin mendapatkan kesempatan untuk mengubah dunia?" Itulah tantangan yang diungkapkan Steve Jobs kepada John Sculler, Presiden Pensacola pada waktu itu. Jobs sendiri adalah seorang jenius yang berdaya cipta luar biasa di balik perusahaan komputer Apple. Dia tahu bahwa eksekutif pabrik minuman itu dapat membantu Apple mendapatkan nama baik di dunia komputer. John Sculler terima tantangan yang berani itu. Yesus pun pernah mengajukan sebuah tantangan kepada 3 nelayan yang sedang menerbangkan jalan mereka. Dia memerintahkan, "Mari ikut aku." Itu tertulis di dalam Markus pasal 1 ayat 17. Mereka mengikuti dia dan bersama beberapa orang lainnya mengubah dunia. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan mulai bekerja melalui mereka. Dan 3.000 orang diselamatkan. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Akhirnya para pemecah menuduh bahwa mereka telah mengacaukan seluruh dunia. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 6. Dunia kita sekarang ini benar-benar kacau karena menghidupi prinsip-prinsip yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Ada 2 pilihan. Kita mengikuti arus filosofi dunia yang sia-sia atau menerima tantangan Yesus untuk membawa perubahan bagi dunia. Biarlah hari ini kita melayani Allah dan dengan berdoa, memberi dan bersaksi di lingkungan sekitar kita. Suatu hari kelak, Raja di atas segala raja akan datang kembali dan mengubah seluruh dunia sekali lagi. Sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Itu tidak selalu mudah menjadi saksi. Kadang-kadang kita diperlakukan dengan kasar dan tidak terima dengan baik. Namun justru saat itulah tindakan dan perilaku kita dapat menjadi kesaksian yang efektif. Saya katakan sekali lagi, justru pada saat itulah tindakan dan perilaku kita dapat menjadi kesaksian yang paling efektif. Contoh, seorang wanita Kristen menikah dengan suaminya yang belum percaya pada Kristus. Rasul Petrus berkata bahwa suaminya itu tanpa perkataan dapat dimenangkan oleh kelakuan sang istri. Itu tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Prinsipnya di sini adalah kehidupan orang percaya dapat menjadi teladan dan kesaksian yang penuh kuasa akan kasih dan karunia Allah. Kita mungkin cenderung merasa kasihan terhadap diri sendiri dan saudara-saudara seiman saat kita menderita karena iman kepada Kristus Yesus. Kita perlu saling mengingatkan bahwa tujuan kita berada di tengah masyarakat adalah untuk menjadi duta-duta yang menunjukkan kasih Allah yang berkesudahan dan menjadi utusan-utusan Allah yang berani mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik melalui perbuatan ataupun perkataan. Tujuan kita bukan untuk memiliki hidup yang bebas dari masalah. Kita pengikut dari Dia yang berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Tak peduli betapa sulitnya hidup ini demi Kristus dan orang, kita harus bertahan, harus mempertahankan perilaku yang baik karena kita adalah duta-duta Kristus. Bila hidup dengan perilaku saleh tanpa bicara pun kita dapat menjadi saksi. Chris, seorang pemain biola dunia yang tenang, mendapat banyak uang melalui berbagai konser dan komposisi yang dibuatnya. Akan tetapi ia banyak menyumbangkan uangnya. Akibatnya ketika dalam suatu perjalanan ia menemukan sebuah biola yang sangat indah. Uangnya tidak cukup untuk membeli. Setelah mengumpulkan uang cukup, ia kembali kepada si penjual untuk membeli alat musik yang indah. Namun ia sangat terkejut ketika mendapati bahwa biola tersebut telah dibeli orang kolektor. Chris berangkat ke rumah
rumah pemilik baru biola itu dan mengatakan bahwa ia ingin membeli biola tersebut. Sang kolektor tidak bermaksud menjualnya. Merasa kecewa, Chrysler hendak meninggalkan rumah itu. Tetapi mendadak ia mendapat sebuah ide. Bolehkah saya memainkan biola itu sebelum disimpan dalam kesunyian? Tanyanya. Ia diperbolehkan untuk memainkannya. Pemusik andal tersebut memainkan musik yang sangat indah sehingga menyentuh hati perasaan sang kolektor. Saya tidak berhak menyimpan biola itu bagi diri saya sendiri. Biola ini milik Anda, Pak Chrysler. Bawalah dan biarlah semua orang mendengar alunan musik darinya. Bagi para pendosa yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, Injil bagaikan harmoni surga yang memesona. Kita tidak berhak simpan untuk diri sendiri. Yesus memerintahkan agar kita memberitakan kepada dunia sehingga semua orang dapat mendengarnya. Seorang pernah mencerita tentang Yesus kepada Anda? Apakah Anda pernah bercerita tentang Yesus kepada orang lain? Seorang murid dikenal bukan oleh karena apa yang dikorbankannya, melainkan apa yang diwartakannya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Markus pasal 16 ayat 15. Seorang duta Kristus adalah pribadi yang rajin mewartakan kabar baik tentang Yesus, baik melalui perkataan, perbuatan, kasih kepada sesama. Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk dapat menjadi duta-duta Kristus. Tuhan Yesus, biar apa yang kami sharingkan pada malam hari ini boleh didengar oleh setiap saudara-saudara kami sebagai orang percaya, boleh mengingatkan kami bahwa kami harus memberitakan Injil yang merupakan berita surga yang mempesona. Biar Roh Kudus menolong memimpin kami sebagai orang percaya dapat mewartakan kabar baik ini sehingga banyak orang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apapun penggumulan kami, apapun masalah kami yakin dan percaya Tuhan dapat menolong sehingga kami boleh menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.